kasus gagal ginjal, pemberitaan, bahkan anak-anak udah bisa gagal ginjal. Gagal ginjal itu biasanya paling sering dulu itu saat usia lanjut. Betul. Tapi sekarang banyak. Karena apa? Sekarang itu sudah banyak makanan-makanan seperti junk food, mie instan mereka sering konsumsi, makanan yang tidak sehat. Minuman kekinian, seperti tadi dokter bilang ya, minuman kekinian juga salah satunya. Ya, halo Sobat Sentra. Kalau misalkan Anda penggemar minuman kekinian, katakanlah boba ataupun juga kopi kekinian, nah apakah ini aman untuk kita konsumsi sehari-hari? Atau jangan-jangan ada bahaya yang mengancam di balik minuman kekinian ini? Nah, untuk itu saya akan membahas ini bersama narasumbernya. Sudah ada bintang tamu kita, Dr. Siska Christine, spesialis penyakit dalam dari Sentra Medical Hospital Cikarang. Apa kabar, Dr. Siska? Kabar baik, dok. Luar biasa. Senang bisa ketemu sama Dr. Siska. Sama. Luar biasa, Dok. Ini kita mau membahas minuman kekinian, ya. Jadi topiknya dari minuman kekinian ke ruang dialisis, gagal ginjal di usia muda. Aduh, agak menyeramkan sedikit ya, Dok. Betul. Masih muda kok udah gagal ginjal ya. Oke, sebelum kita ke minuman kekinian dulu, ini kita mau bahas yang paling dasarnya dulu, Dok ya. Fungsi ginjalnya itu sendiri. Nah, mungkin masyarakat, Sobat Sentra masih belum firm nih sebenarnya apa sih, Dok, fungsi utama ginjal bagi tubuh kita? Fungsi ginjal. Fungsi ginjal itu banyak. Satunya dia bisa mengatur untuk elektrolit di dalam tubuh, baik garam-garam, gula, dan lain-lain. Juga bisa mengatur untuk cairan dalam tubuh. Sudah itu, kadang kalau kita di cuaca panas ya, kencing kita lebih sedikit dibandingkan saat cuaca dingin. Ginjalnya mengatur itu ya. Terus habis itu juga dia sebagai organ yang menghasilkan hormon penghasil sel darah merah yang kita sebut dengan eritropoietin. Sudah itu kalau pada gangguan-gangguan ginjal biasanya HB sering rendah karena fungsi itu udah hilang. Terus selain itu juga dia bisa mengaktifkan vitamin D yang aktif di dalam tubuh sehingga baik untuk pertumbuhan tulang kita seperti itu. Dan yang paling penting, dia mengeluarkan racun-racun hasil metabolisme di dalam tubuh kita. Kita makan apa yang secara berlebih, itu bisa dikeluarkan dari tubuh kita. Iya, jadi memang fungsi ginjal ini sangat vital, dokter. Betul sekali. Sangat vital. Jadi tadi ya berkaitan dengan cairan ya, pada saat kita siang berkeringat dengan malam atau dingin, ya dia bisa diatur ya, Dok ya. Atur biar lebih seimbang. Lebih seimbang. Oke. Nah, kalau begitu, Dok, masuk ke soal gagal ginjalnya. Dewasa ini, Dok, belakangan ini kita lihat banyak ya kasus gagal ginjal, pemberitaan, bahkan anak-anak udah bisa gagal ginjal. Nah, mungkin dokter bisa jelasin kenapa sih sekarang ini kok semakin banyak sih, Dok, gagal kasus ginjal. Gagal ginjal. Iya, gitu loh. Apakah memang serta-merta karena salah satunya minuman kekinian atau bagaimana? Kalau untuk kasus itu memang seperti kita tahu ya, gagal ginjal itu biasanya paling sering dulu itu saat usia lanjut. Udah oma-oma, opa-opa. Karena diabetes, kolesterol. Betul. Tapi sekarang banyak. Karena apa? Sekarang itu sudah banyak makanan-makanan seperti junk food, mie instan mereka sering konsumsi, makanan yang tidak sehat. Minuman kekinian, seperti tadi dokter bilang ya, minuman kekinian juga salah satunya. Karena di minuman kekinian itu banyak kandungan-kandungan seperti pewarna sudah, pengawet sudah, gulanya yang berlebih, garamnya yang berlebih, dan kandungan lain. Sehingga menyebabkan kerja fungsi ginjalnya kita lebih berat dari sewajarnya. Terus dari aktivitas olahraga yang kurang, terus biasa untuk konsumsi vitamin-vitamin yang tidak sewajarnya, itu sangat membuat kerja ginjal kita lebih berat seperti itu. Jadi memang belakangan ya karena sedentary lifestyle juga ya, Dok. Betul. Ya.
pola makan yang tidak sehat, ya. Oke. Aktivitas kurang. Terus udah gitu nggak perlu minum suplemen, minum vitamin, ya. Minum airnya juga kurang gitu. Padahal vitamin itu bisa dikonsumsi dari buah-buahan, ya. Betul. Kebanyakan vitamin banyak terdapat dari buah-buahan. Ya, di tubuh kita perlu memang vitamin. Cuman untuk kebutuhan tubuh kita itu semuanya perlu, tapi harus seimbang. Tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih juga. Itu yang agak salah persepsi di luar sana. Vitamin, bagus. Jadi akhirnya minumnya berlebih jadinya. Betul. Over vitaminosis ya. Betul. Oke, Dok. Ke minuman kekinian. Apakah memang minuman kekinian ini sejahat itu sehingga ginjal orang bisa rusak dan langsung cuci darah? Saya pernah lihat, Dok, usia 14 tahun sudah masuk ruang HD, masih kelas 3 SMP. Apakah memang sejahat itu, Dok, minuman kekinian itu? Secara tidak langsung ya. Seperti tadi sempat saya bicarakan sedikit, kalau minuman kekinian itu tinggi gula. Untuk gula, padahal kadar di dalam tubuh kita bagusnya 2 sendok teh aja sehari. Oke. Paling maksimal tuh, Dok, 2 sendok teh. 2 sendok teh. Sedangkan seperti kita tahu ya, dari buah-buahan yang kita konsumsi itu sudah ada. Sudah ada gula di situ. Sudah ada. Apalagi minuman kekinian, semisal boba. Bobanya aja udah ada gula tuh. Terus abis itu ada susunya lagi. Susunya sudah ada gula lagi. Apalagi yang kopi arennya gula lagi juga. Jadi itu sudah sangat over kerja ginjal kita untuk ininya ya. Terus untuk dari garamnya juga. Untuk garam itu biasanya ini dalam kemasan dalam kemasan itu untuk garamnya juga ada. Memang ada, Dok? Tidak secara langsung mereka tulis garam ya. Itu lebih mereka tulis seperti natrium. Natrium kalau kebutuhan pada orang normal ya, kalau bisa nggak lebih dari 2000 mg sehari atau mungkin setara dengan 5 gram garam dapur. Atau gampang-gampangnya 1 sendok teh rata setiap hari. Paling gampang 1 sendok teh rata garam dapur. Betul. Kita lihat untuk minuman aja satu botol atau 1 kotak kan, coba dilihat kalau seandainya mungkin mampir ke swalayan bisa dilihat tuh. Komposisinya udah lumayan banyak. Jadi mungkin trik yang paling mudah ya, Dok, lihat aja kandungan natriumnya. Kandungannya betul. Karena kalau semua over di dalam tubuh kita itu nggak bagus. Gitu. Jadi sama sekali dihindari ya, Dok, kemasan seperti itu. Iya, karena yang tadi itu secara tidak langsung menyebabkan suatu masalah di tubuh kita. Akhirnya kita obesitas, gampang terkena diabetes, gampang terkena hipertensi, dislipidemi, yang notabene itu salah satu faktor untuk menyebabkan suatu gangguan ginjal. Seperti itu. Oke. Nah, Dok, selain minuman kekinian, junk food, suplemen, herbal. Nah, sekarang kan juga lagi, ini herbal kok, ini nggak ada zat kimianya. Nah, ya kan, Dok, entah dalam kemasan apapun. Apa herbal ini juga aman begitu, Dok, untuk kesehatan ginjal? Kalau untuk herbal, kalau saya sendiri ya, kalau memang tidak ada penelitian yang secara pasti untuk herbal itu, saya tidak menganjurkan. Karena kita nggak tahu dosisnya bagaimana. Dan kadang untuk herbal banyak mengandung seperti oksalat. Seperti kita tahu oksalat itu salah satu faktor risiko menyebabkan suatu seperti batu, saluran kencing, itu juga menyebabkan suatu hambatan keluarnya limbah-limbah dalam tubuh yang menyebabkan salah satu faktor risiko dalam gangguan ginjal. Gitu. Jadi memang ya karena sejauh ini ya, Dok, belum ada literatur yang membuktikan bahwa herbal ini ada penelitiannya ya, Dok, ya. Jadi sebisa mungkin dihindari. Oke, baik. Nah, Dok, ini tanda-tanda awal yang sering diabaikan orang ketika ginjalnya itu mulai bermasalah apa sih, Dok? Tanda awal tadi yang ada disebutin menghasilkan sel darah merah ya, otomatis dia ada anemi biasanya. Pasti anemi. Kalau apalagi kalau sudah stadium
3 ke atas. Itu kalau anemia otomatis dia pucat, lemah, letih, lesu. Itu gejala-gejala dari aneminya. Kalau racunnya kelebihan di dalam tubuh, itu kulit bisa gatal. Kalau proteinnya loss banyak di kencing, menyebabkan bengkak di tubuh, baik bengkak di matanya, bengkak di lengannya, kakinya, itu bisa. Atau mungkin kencing berdarah, itu salah satu warning buat kita. Sering nyeri saat kencing juga itu harus dievaluasi lanjut ya. Udah lampu kuning tuh dok ya. Iya, udah betul. Hati-hati ya. Hati-hati. Karena bisa membuat, apakah itu suatu tanda berbahaya yang menyebabkan suatu gangguan ginjal, itu kita harus lebih lanjut. Harus benar-benar periksa dan konsultasi ya. Betul. Oke. Nah, kapan dok sebaiknya seseorang itu memeriksakan fungsi ginjalnya? Kapan? Untuk deteksi dini gitu loh dok. Kalau dibilang kapan, satu, kalau punya riwayat keluarga yang punya gangguan ginjal ataupun gangguan yang lain seperti gangguan jantung, hipertensi, diabetes, itu kita juga harus hati-hati. Kalau bisa MCU, medical check up. Kalau memang normal, itu bisa diulang 2 tahun atau setahun sekali. Tapi kalau bermasalah bisa diulang sebulan atau 3 bulan berikutnya. Atau enggak usia 40 tahunan. Itu karena banyak yang metaboliknya terganggu juga. Terus yang mempunyai gejala yang tadi, gejala-gejala gangguan ginjal, itu harus yang tadi sebelumnya kita sebutin ya. Nah, misalkan nih dok, kasus HD cuci darah. Ini misalkan masih muda, ya anak muda sudah cuci darah. Sebenarnya dia berapa lama sih dok bisa hidup dengan kondisi ginjalnya yang sudah terganggu ini? Ya kalau kita lihat kan dok, relatif ya. Iya. Ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun. Contohnya sepupu saya 18 tahun dok. Nah sebenarnya ini gimana menurut pengalamannya dokter di lapangan gitu dok? Kalau untuk itu tergantung tiap individu ya. Mulai terdeteksinya sudah separah apa, terus abis itu untuk penanganannya pasti hanya cuci darah ataupun transplant ya. Tapi balik lagi untuk kepatuhan, itu cuci darah kan untuk membuang kotoran racun di dalam tubuh. Tapi kita juga harus atur dari pola hidupnya, aktivitas olahraganya, apakah tetap berjalan bagus, dari makanannya tetap dijaga, karena ada beberapa yang makanan harus dijaga pada gangguan ginjal, proteinnya jangan terlalu tinggi seperti pada orang normal, dan juga airnya beda. Kalau tadi dibilang bagus minum air yang banyak, tapi kalau pada gangguan ginjal itu akhirnya kalau bisa diukur dengan sesuai kebutuhan pasien sendiri. Seperti kencingnya keluar seberapa. Biasanya saya senang untuk mengatakan ke pasien, coba diukur kurang lebih kencingnya berapa. Anggapan kencingnya hanya 500, jadi ditambah kurang lebih 500. Itu 500-nya itu dari apa? Itu perkiraan cairan atau yang diekskresikan di tubuh. Jadi ditambah itu yang hanya bisa diminum biar kerja ginjalnya nggak makin berat seperti itu. Dok, selama pasien menjalani cuci darah HD ya, apa hal-hal yang harus dihindari atau dokter harus sampaikan ke pasien, baik dari pola hidup, makanan, kebiasaan yang lain, apa dok? Untuk pasien cuci darah sebenarnya mereka sama kayak yang normal ya. Cuma ya pasti pola hidup orang normal pun tidak gangguan ginjal itu harus olahraga. Yang pasti makanannya. Makanan itu ini yang sulit nih. Makanan sulit karena untuk ginjal sendiri dia ekskresi ya. Tadi yang saya sempat katakan untuk fungsi ginjal mengatur elektrolit. Kalau fungsinya berkurang, otomatis elektrolitnya kadang terganggu. Apalagi sudah tahap lanjut. Kaliumnya kadang tinggi. Kalium itu banyak pada apa? Itu banyak sekali pada buah-buahan. Terutama pada pisang, pada air kelapa.
itu kalau bisa jangan terlalu banyak. Oh, oke. Untuk makanan-makanan buah-buahan itu sangat dihindari, apalagi kalau hiperkalemia berulang. Protein jangan terlalu banyak juga. Karena kalau mereka belum cuci darah, itu bisa diketatin sampai 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan sehari. Tapi kalau sudah cuci darah mungkin agak longgar ya, kita biasanya main 1 graman per kilogram berat badan protein. Jadi protein itu biar fungsi ginjalnya nggak terlalu. Aktivitas olahraga tetap harus dilakukan biar tubuh kita lebih sehat. Jadi kalaupun usia muda dia sudah cuci darah, dia masih tetap bisa produktif ya dok, masih tetap bisa bekerja ya. Tetap karena sama aja kayak orang normal ya, orang normal. Nah, ada satu kasus begini dok, dia mungkin orang awam masih bingung nih, pasien cuci darah kok kulitnya lama-lama agak jadi hitam ya dok, agak berbeda dengan kulit normal ya. Nah, mungkin dokter Siska bisa jelasin kenapa orang atau pasien cuci darah ini lama-lama kulitnya jadi agak gelap ya, gitu. Karena itu uremicumnya ya, karena racunnya yang tidak keluar secara bagus dari ginjalnya, itu menyebabkan suatu penumpukan ureum di dalam tubuh. Sudah itu warna kulit bisa berubah. Terus kadang terasa gatal, itu bisa disebabkan. Gatal juga ya dok? Iya. Nah, untuk apakah itu perubahan warna kulit itu permanen sifatnya dok? Atau mungkin karena pada kondisi tertentu ureumnya lagi tinggi, dia jadi gelap kulitnya. Pada saat ureumnya lagi bagus-bagusnya, kulitnya jadi normal lagi, atau gimana? Kalau namanya gangguan ginjal ya, apalagi sudah cuci darah tahap lanjut, pasti ginjalnya udah kecil, pasti ureumnya akan naik. Jadi kemungkinan itu akan seperti itu. Seperti itu ya. Betul. Oke, baik dok. Nah, ini nih yang paling penting. Apa tips dari dokter Siska kepada generasi muda, kepada anak-anak muda usia produktif untuk apa bisa dilakukan mereka supaya menjaga kesehatan ginjalnya ini dok? Tips-tipsnya. Tips yang pasti satu, makanannya yang dijaga ya, biar hindari makanan junk food, mie instan. Satu. Terus kedua, minumannya, hindari minuman kekinian gitu ya, boba-boba, alkohol. Soda gimana? Soda juga. Aduh. Terus abis itu minum air, kalau bisa 2 liter sehari. Olahraga yang rutin, biar kita metabolisme juga kalau olahraga akan bagus ya. Seperti itu. Oke. Nah, kalau misalkan memang mereka sudah terlanjur menjalani cuci darah yang masih muda, apa dok pilihan terapi lainnya yang bisa mereka tetap harus jalanin gitu loh dok? Kan cuci darah bukan satu-satunya kan dok ya. Kalau untuk itu bisa dialisis ya, bisa dialisis itu yang kita biasa kenal dengan cuci darah. Ada juga intraperitoneal dialisis, itu cuci darah tapi dilakukan sendiri. Tapi itu tergantung individu ya, karena itu harus kebersihannya harus dijaga bagus, karena untuk jalur untuk cuci darahnya itu dipasang di perutnya, dan cairannya mereka akan ganti sendiri. Itu dilakukan sendiri? Dilakukan sendiri. Kalau yang kita kenal biasanya yang banyak, apalagi orang tahu itu kan biasanya hemodialisis biasa ya. Itu yang biasa, atau mungkin bisa dilakukan transplantasi ginjal. Cuma untuk transplantasi ginjal yang pasti pricey ya. Betul, harus dapat yang donor yang pas dulu, itu yang paling sulit untuk dilakukan. Paling sulit. Nah, ini peritoneal dialisis. Itu awalnya harus ke rumah sakit, pasti kan harus mendapatkan instruksi dulu ya. Betul. Itu gimana dok? Apakah memang harus ke rumah sakit dulu? Harus, ya? Karena yang memasang alatnya itu pasti dokter bedah. Kita nggak bisa pasang sendiri. Itu langsung mirip-mirip kayak hemodialisis, cuma untuk selangnya itu dipasang ke daerah perut. Nanti cairannya yang pasang itu
pasti harus di tempat yang steril, yaitu di ruang OK. Terus ada komunikasi juga dari dokter dan pasiennya, biar pasien tahu bagaimana sih cara merawatnya, kebutuhan cairannya. Kalau kencingnya segini, masuknya cairan berapa, itu akan berbeda. Kalau dia bengkak dan nggak bengkak, itu akan berbeda. Gitu. Nah, itu dilakukan di rumah setelah mendapatkan instruksi anjuran dari dokter bedah atau bagaimana? Apakah dia harus ke rumah sakit lagi atau bagaimana? Ke rumah sakit mungkin hanya ambil cairan saja. Untuk mendapatkan cairan yang dia ganti tiap harinya. Tapi kalau untuk tindakan, yaitu hanya sekali aja saat dilakukan dilakukan operasi untuk peritoneal dialisisnya itu. Tapi setelah itu yang penting kita jaga baik-baik untuk jalur aksesnya itu akan baik. Risikonya apa? Infeksi. Aja. Sudah itu kenapa kalau mau dilakukan peritoneal dialisis yang pasti harus individunya care untuk dirinya. Jadi harus betul-betul bersih, karena yang kita masukkan sebelum kita lakukan cuci darah sendiri di rumah, itu harus tangan betul-betul dicuci dulu kebersihannya, biar yang cairan masuk jalurnya itu tidak menjadi suatu sumber infeksi baru di tubuh kita. Gitu. Dok, itu selama berapa lama peritoneal dialisis dilakukan oleh si pasien? Sama ya, kayak cuci darah sebenarnya. Cuma bedanya kalau peritoneal dialisis mereka lakukan sendiri di rumah. Tapi kalau hemodialisis mereka harus ke rumah sakit karena alatnya di rumah sakit. Oke, baik. Ini apa ya dok, sudah dijelaskan. Jadi mungkin menjadi pilihan juga dok, peritoneal dialisis, atau tergantung kondisi pasien juga? Jadi pilihan. Pilihan. Jadi pilihan bisa ya, karena sudah memang banyak juga pada beberapa orang yang penting mereka untuk kebersihannya baik ya, untuk mereka edukatif itu jadi pilihan yang baik. Mereka nggak perlu 3 kali sehari, 2 sampai 3 kali seminggu untuk ke rumah sakit, karena mereka bisa lakukan sendiri di rumah. Dari segi waktu itu sangat membantu. Seperti baik. Oke. Yang paling terakhir mungkin Dokter Siska, apa kesimpulannya nih dok? Apa yang mau disampaikan kepada Sobat Sentra terkait kesehatan ginjal kita? Untuk kesehatan ginjal lebih baik kita mencegah daripada kita mengobati. Karena kalau sudah dialisis ya, itu sudah berkepanjangan. Bukan berkepanjangan lagi sebenarnya. Seterusnya. Sampai kita dapat donor kalau ada gitu. Jadi lebih baik mencegah dengan pola hidupnya kita yang baik. Terus aktivitas olahraga itu lebih baik. Dan lakukan pemeriksaan biar untuk menilai apakah kita ada faktor resiko untuk suatu gangguan ginjal itu sendiri. Oke, baik. Mudah-mudahan apa ya dok, ini semakin banyak yang mendengar ya dok, semakin banyak yang paham dan semakin banyak yang aware juga pentingnya menjaga kesehatan ginjal, karena tadi dokter udah jelasin bahwa ginjal memiliki fungsi yang vital terhadap tubuh ya dok. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya ya dok ya. Oke. Semoga membantu. Sehat dan sukses selalu untuk Dokter Siska. Oke. Baik. Terima kasih. Ya Sobat Sentra, demikian obrolan kami bersama Dokter Siska Christine ya, spesialis penyakit dalam dari Sentra Medical Hospital Cikarang. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.